Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 25 Maret 2025. Saya Pendeta Sarce Pasal Besi kembali mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami boleh ada di hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kami mau mendengarkan firman Allah sebagai bagian yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, beri kami pengertian untuk mengerti isi hati-Mu untuk dilakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema pengalaman sebagai peringatan dalam nats bacaan 1 Korintus pasal 10 ayat 5 dan 6. Saya menggunakan Alkitab TB2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk menggali firman Tuhan lebih dalam kita akan dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Pengalaman apakah yang dialami Israel sebagai contoh dan peringatan bagi kita? Kalau kita lihat saudara dalam ayat 1-5, Paulus merujuk pada pengalaman umat Israel ketika mereka berada di padang gurun. Hal ini sebagai pengingat bagi jemaat Korintus. Paulus sedang menjelaskan bahwa semua orang Israel yang dipimpin oleh Musa pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Antara lain ketika mereka menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau, di mana Allah membebaskan mereka dari tentara Firaun. Allah memberikan mereka makan mana dari surga sebagai makanan rohani bagi mereka, dan air yang mengalir dari batu karang, bahkan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam untuk menerangi mereka. Namun, sekalipun umat Israel telah menyaksikan tanda-tanda mujizat yang besar dari Allah, mereka telah melihat kemuliaan Allah. Mereka telah menerima berkat yang berlimpah. Mereka mengalami penyertaan Tuhan. Mereka telah menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Namun banyak di antara mereka yang jatuh ke dalam dosa. Mereka senantiasa hidup di dalam dosa. Bahkan Paulus sedang menjelaskan bahwa banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke tanah perjanjian akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Paulus ingin menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh tidak berkenan kepada bangsa Israel. Penggunaan kata bagian yang terbesar dari mereka mau menampilkan sebuah ironi yang sangat menyedihkan. Ketidakberkenanan Allah terhadap bangsa Israel dinyatakan melalui kematian mereka di padang gurun. Dalam hal ini Paulus memakai ungkapan yang jauh lebih kuat daripada sekedar menewaskan. Allah menyerahkan mereka. Bahasa yang tegas ini sangat mungkin berasal dari Bilangan 14 ayat 16 yang menggambarkan kematian mereka dengan ungkapan Tuhan menyembelih, walaupun dalam kenyataannya mereka tidak disembelih. Ungkapan yang sangat keras ini mau dimaksudkan untuk memperingatkan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus pasti dengan mudah menangkap ketegasan dalam peringatan Paulus di bagian ini. Mereka tentu dalam taraf tertentu bahkan sudah mengalami kejadian serupa. Banyak di antara mereka yang telah berdosa dan akhirnya dihukum Tuhan dengan penyakit, kelemahan, bahkan kematian sebagai konsekuensi atas pelanggaran mereka. Jadi mereka tidak boleh merasa diri kuat, yakin dan aman dengan berbagai karunia dan pengetahuan rohani mereka, seakan mereka tidak akan jatuh ke dalam dosa.
karena justru mereka bisa jatuh dan gampang jatuh ke dalam dosa. Pengalaman sejarah umat Israel ini menjadi contoh dan pelajaran bagi kita bahwa ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Allah akan mendatangkan hukuman bagi kita. Kita telah melihat pengalaman rohani bangsa Israel, di mana Allah begitu mengasihi mereka, namun mereka sering mempermainkan Allah dengan berbagai kejahatan dan pelanggaran mereka. Hal ini perlu menjadi perenungan bagi Bapak, Ibu, dan saya, bahwa layakkah kita memperlakukan Allah yang sangat baik itu seperti yang dilakukan bangsa Israel? Bukankah kita akan semakin diberkati jikalau kita tetap setia dan taat kepadanya? Karena Allah adalah setia, maka mari kita juga setia dan taat kepadanya. Karena Allah menghendaki demikian agar kita hidup setia dan taat kepadanya. Mari bagikan firman Tuhan ini juga kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita, agar mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka belajar dari pengalaman masa lalu Israel yang akan membawa mereka untuk hidup setia dan taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami belajar dari pengalaman Israel di masa lalu. Tolong umat-Mu ya Allah untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.